Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan warga negara Indonesia yang dirahmati oleh Allah, beberapa hari ini kita sempat digegerkan oleh fenomena merubah lafadz azan hayya 'alas sholah diganti dengan hayya 'alal jihad, yang sangat provokatif mengajak orang-orang untuk berjihad melawan pemerintah. Bahkan fenomena ini kemudian ditanggapi oleh banyak netizen dengan plesetan-plesetan, guyonan-guyonannya. Hayya 'alan nikah, mari kita nikah, ini azannya para jomblo. Nah, azan sendiri seperti halnya hukum-hukum Islam yang lainnya selalu memiliki sejarah, latar belakang. Nah, azan ini punya aspek historis, punya sejarah, di mana suatu hari pada tahun pertama Hijriyah, umat Islam ini berdialog. Orang Nasrani sudah punya lonceng, orang Yahudi sudah punya trompet untuk menandakan waktu masuknya ibadah. Nah, kita orang Islam kalau mau sholat pakai apa? Lonceng atau trompet? Kemudian Abdullah bin Zaid tidur dan bermimpi. Dia diajari untuk mengumandangkan azan, dan azannya, lafadznya sudah diajarkan di dalam mimpi tersebut. Kemudian pagi-pagi dia menghadap kepada Rasul. Rasul, tadi malam saya mimpi, diajari dalam mimpi saya lafadz azan untuk mengundang orang-orang agar sholat. Rasul menjawab, innaha laru'ya haqqun. Ini sungguh mimpi yang benar. Dalam Islam sendiri ada dua wilayah hukum. Yang pertama adalah tauqifi, yaitu hukum-hukum yang sudah diajarkan oleh Rasul dan tidak bisa dirubah-rubah. Yang kedua adalah ijtihadi, yaitu hukum-hukum yang bisa dirubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, sekarang azan menurut para ulama dikatakan bahwa azan itu termasuk ibadah mabniyah ala tauqif, ibadah yang tauqifi, yang tidak bisa dirubah-rubah. Jika ada perubahan azan seperti kemarin ketika corona, di beberapa masjid di Timur Tengah azannya ditambah, shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di tenda-tenda kalian, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini ada dalilnya, karena pada saat zaman sahabat pernah Ibnu Umar saat kondisinya sangat dingin, beliau menambahkan adzan dengan ala shollu fi rihalikum. Dan ini pada zaman Nabi Muhammad pernah Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya ketika sedang musim dingin atau hujan boleh menambahkan adzan dengan shollu fi rihalikum. Sehingga di saat corona ini pun karena memang kebutuhan untuk physical distancing, maka sholatnya di rumah, adzannya dirubah. Ini ada ajarannya melalui kias. Kias musim dingin, musim hujan disamakan dengan ketika corona. Persoalannya sekarang hayya 'alas sholat menjadi hayya 'alal jihad. Ini tambah nggak ada dalilnya lagi. Oleh karena itu, karena ini persoalan tauqifi, tidak boleh dirubah-rubah kecuali ada dalil, maka adzan hayya 'alal jihad ini sudah menyimpang dari sunnah. Kemudian ada hal yang perlu dibahas lagi adalah mawatinul adzan, tempat-tempat yang di situ disyariatkan untuk adzan. Ada beberapa tempat di mana kita boleh untuk adzan, ada beberapa tempat yang tidak disyariatkan adzan. Contoh, adzan itu disyariatkan untuk lissolat, untuk sholat. Tapi di luar sholat ada juga dalilnya, yaitu adzan mengadani anak kecil yang lahir. Ini ada tuntunannya. Sementara yang tidak ada tuntunannya adalah seperti adzan inda istihamil harbi, adzan ketika berkecamuknya perang. Ini tidak ada dalilnya. Apalagi ini adzan mengajak perang, merubah lafadznya adzan. Tempatnya sudah salah, merubah lafadznya juga tidak tepat. Nah, yang keempat adalah persoalan jihad di Indonesia. Apakah kita boleh jihad di Indonesia? Dalam literatur fikih, jihad itu ada tempatnya, yaitu fi daril harbi. Jadi dunia ini oleh sarjana-sarjana muslim itu dulu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan Darussalam atau Darul Islam, tempat di mana di situ orang muslim bisa hidup dengan damai, bisa menjalankan ibadahnya, maka tidak boleh melaksanakan perang jihad di sana. Yang kedua adalah Darul Kufri, negara non-muslim, yang mana di sana tidak ada orang Islam sama sekali. Nah, ini dibagi menjadi dua lagi.
Yang pertama adalah Darul Harb, yaitu kawasan perang, di mana kawasan tersebut tidak ada perjanjian damai, tidak ada perjanjian gencatan senjata antara muslim dan non-muslim. Maka di sini boleh berperang. Sementara yang kedua adalah Darul Ahdi wal Aman, negara yang di situ antara muslim dan non-muslim bersepakat untuk hidup berdampingan dengan damai, koeksistensi. Maka di negara ini tidak bisa kita melaksanakan jihad. Indonesia yang dibangun berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, berdasarkan Pancasila, di mana umat muslim dan non-muslim semuanya adalah muwatin, warga negara yang sama derajatnya di mata hukum. Tidak ada jihad di negara Indonesia. Karena apa? Karena negara Indonesia ini adalah Darussalam, Darul Ahdi, Darul Aman. Maka bukan tempatnya untuk jihad di Indonesia. Apalagi ini yang mau diperangi adalah pemerintah. Setiap warga negara yang dia mengangkat senjata, memiliki saukah, kekuatan, memiliki massa, kemudian akan memerangi pemerintah, sudah tergolong buhot, kaum separatis. Maka saya mengajak kepada umat Islam di Indonesia, mari kita ciptakan suasana damai di Indonesia. Assalamualaikum Jangan warahmatullahi wabarakatuh. biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh.